Shalom seluruh jemaat GKM Gloria Patri dan ibu bapak yang mengakses video ini melalui channel YouTube GKM Gloria Patri. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam tangan, genggaman, kasih dan damainya Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menyongsong peristiwa Pentakosta yang sudah kita jalani selama bertahun-tahun ini, ya minggu-minggu ini kita banyak belajar khususnya mengenai Roh Kudus, seperti apa dia, apa yang ia lakukan, bagaimana karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terkhusus hari ini kita ingin belajar bersama-sama dan merefleksikan bersama-sama ibu bapak iluminasi Roh Kudus. Iluminasi atau mungkin dalam bahasa Indonesianya terang Roh Kudus yang menerangi. Seperti apa maksud dari tema ini dan apa maksud tema ini untuk kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, di kesempatan malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kesehatan yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang inilah kami anak-anak-Mu, kami ingin belajar bersama-sama, ingin merefleksikan bersama-sama tentang iluminasi Roh Kudus. Kami ingin belajar dan jikalau Tuhan, izinkanlah kami untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kami, membagikannya kepada sesama kami. Bukakanlah hati, telinga dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar mendalami atau menyerap firman Tuhan ini. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita menaikkan satu pujian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam rangka doa puasa menjelang hari Pentakosta, tiba hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, iluminasi Roh Kudus. Mari kita belajar bersama tentang hal ini. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara punya pengalaman atau kita pernah memperhatikan di dalam kita mendengar khotbah, renungan, kemudian kita menemukan sang pembicara atau sang pengkhotbah membacakan ayat yang sama atau bagian perikop yang sama atau kisah yang sama. Tetapi ketika kita mendengar dan disampaikan firman itu, bisa beraneka macam pengajaran muncul. Bahkan satu kata di dalam ayat bisa memberikan pengertian yang bermacam-macam. Atau Bapak Ibu pernah di dalam pengalaman hidup sendiri bersaat teduh, kenapa ya ketika saya membaca bagian Alkitab ini, satu perikop ataupun juga satu ayat, tetapi setiap ketika saya membaca, merenungkan, memikirkan, mendapat pengertian-pengertian yang baru. Kemudian beberapa hari kemudian membaca lagi atau beberapa saat membaca lagi, mendapat pengertian yang baru lagi. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana itu semua bisa terjadi? Itulah Bapak Ibu dan Saudara sebenarnya karya nyata dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ia memberikan iluminasi. Nah, apakah itu iluminasi Bapak Ibu dan Saudara? Iluminasi dalam bahasa Latin adalah illuminer. Nah, illuminer itu artinya menerangi. Dari kegelapan memberikan penerangan cahaya sehingga kita bisa melihat warna-warni. Semakin kita menatap di tengah-tengah cahaya itu menemukan beraneka macam ragam akan penampakan atau gambar dan sebagainya, keindahan yang macam-macam. Itu arti illuminer, iluminasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam sejarah filsafat kita menemukan catatan-catatan. Ada dalam ilmu filsafat mengatakan kebenaran atau Allah itu sering juga diuraikan sebagai terang. Allah itu sebagai terang, kebenaran itu juga sebagai terang. Demikian juga pencerahan intelek, jiwa, batin biasanya digambarkan sebagai buah cahaya. Atau sebuah cahaya yang datang secara tiba-tiba, sebuah gambaran, pemahaman, pengertian yang baru. Kalau di dalam ikon komik, seringkali orang berpikir lalu kemudian digambarkan begini, biar ada sesuatu cahaya. Cahaya apa? Yaitu seperti gambar ada mendapatkan lampu cahaya terang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lalu iluminasi itu dalam kehidupan Kristen seperti apa? Iluminasi dalam kehidupan Kristen, iluminasi artinya pencerahan, penerangan. Jadi kalau itu dikaitkan dengan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah memampukan kita untuk menyukai, mengerti, menerima, mempercayai firman Tuhan atau Alkitab
serta iluminasi itu menolong kita sehingga kita dapat mengaplikasikan berita firman, teks firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab ditulis untuk kita. Siapakah pemerakarsa? Kita tahu di dalam penulisan Alkitab yaitu Allah sendiri. Nah, Allah itu kemudian memberikan atau memakai firman-Nya ditulis oleh para nabi dan rasul. Nah, di dalam penulisan itu kemudian terkumpullah menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Proses Allah memberikan firman, lalu kemudian nabi rasulnya mengerti, menuliskan perjanjian lama, perjanjian baru. Bagian ini Bapak, Ibu, dan saudara menjadi berita. Apa itu? Yaitu inspirasi. Inspirasi yang mengilhami dan memberikan pengwahyuan. Nah, inspirasi, pengilhaman, pengwahyuan ini Bapak, Ibu, dan saudara, ini adalah awal mula ketika Alkitab itu dituliskan. Sampai pengilhaman pengwahyuan itu selesai kitab Wahyu. Dan di dalam Wahyu 22 dikatakan firman itu telah lengkap dan telah genap. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Allah memberikan inspirasi kepada nabi, rasul, penulis Alkitab sehingga semuanya genap lewat pengilhaman dan pengwahyuan. Setelah Alkitab itu genap dan ditulis lengkap, tidak boleh dikurangi, ditambahkan. Bagaimana kita bisa mengerti? Dan itu merupakan berita yang up to date, cocok, bisa dimengerti setiap waktu, setiap zaman, sepanjang zaman. Inilah karya Roh Kudus. Roh Kudus sekarang kepada pembaca, dia memberikan iluminasi. Jadi Roh Kudus yang sudah memberi inspirasi di dalam pengilhaman pengwahyuan sekarang memberikan iluminasi, pencerahan kepada setiap kita yang membaca mengerti. Maka kalau kita mau melihat firman Allah, mengerti perjanjian lama, perjanjian baru yang diilhamkan, diwahyukan dan diinspirasikan itu oleh Roh Kudus, kita juga membutuhkan iluminasi, penerangan, pencerahan sehingga kita dapat mengerti akan isinya. Jadi iluminasi itu adalah untuk kita mengerti, memahami. Bapak, Ibu, dan saudara bersyukur. Roh Kudus itu roh Allah yang memberikan inspirasi, memberikan ilham pengwahyuan firman. Tidak meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Dia tetap mencintai dan memberikan sekarang iluminasi agar kita umatnya dapat mengerti firman-Nya. Mari kita bersama-sama terus belajar. Kalau Roh Kudus itu bekerja, yang tersembunyi pun menjadi tersingkap. Kita bisa melihat seperti gambaran ini. Gambaran apa? Oh, orang berpikir isinya apa sih Alkitab? Kemudian kita menemukan, mempelajari dengan seksama. Lalu biar begitu ya. Oh, mendapatkan sesuatu yang baru. Oh, inilah ternyata artinya. Tapi ketika kita membaca lagi mendapatkan iluminasi lagi. Seperti lampu biar begitu lagi. Sehingga kita mengerti banyak hal lewat satu firman, lewat satu ayat, lewat perikop firman Tuhan. Indah bukan? Bapak, Ibu, dan saudara, mempelajari firman Tuhan dengan teratur akan mengarahkan seseorang mendapatkan pengalaman iluminasi Roh Kudus. Jadi kalau Bapak, Ibu mau mendapatkan pengalaman akan iluminasi Roh Kudus, baca firman. Baik pribadi maupun ketika mendengar khotbah. Disitulah indahnya. Iluminasi itu terus akan diberikan dan Allah memimpin kita lewat Roh-Nya yang kudus. Termasuk ini memberikan pengalaman-pengalaman pada kita. Ketika kita menghadapi masalah kehidupan, firman itu memberikan jawab. Menolong kita mengerti bagaimana untuk langkah selanjutnya. Kerendahan hati dan membuka hati. Itulah jalan. Itulah awal bagi manusia mendapatkan iluminasi Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu mau membaca firman, jangan hanya dengan pengertian kita. Tapi kosongkan hati kita dan justru kita membutuhkan Tuhan. Allah Roh Kudus, terangi hatiku. Beri aku pencerahan, beri aku iluminasi. Ketika aku membaca firman-Mu, aku mengertinya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga banyak belajar. Belajar dari siapa? Firman Tuhan sendiri. Sang penulis Mazmur
Di dalam Mazmur 119 ayat 18. Ketika dia membaca firman, ketika dia merenungkan firman, berdoa demikian. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Singkapkanlah mataku. Itu artinya, Tuhan beri aku pencerahan mata hatiku. Ketika aku membaca, mengenal keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Keajaiban apa? Ya, keajaiban itu adalah iluminasi yang baru. Ketika aku membaca dulu sekarang, tetapi firman itu tidak, meskipun tertulisnya sama, tetapi memberikan pengertian-pengertian baru. Yang makin dalam. Itulah betapa pentingnya kita berdoa, Tuhan singkapkanlah mataku atau mata hatiku. Supaya apa? Ketika aku membaca, memandang Taurat-Mu, aku mendapatkan keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Di dalam Mazmur 119 ayat 73, pemazmur mengatakan, tangan-Mu, tangan Tuhan telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Pemazmur mengakui tangan Tuhan yang menjadikan kita, membentuk kita. Tangan Tuhan yang juga sudah menolong sehingga Alkitab itu ada. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar firman. Beri aku pencerahan, beri aku iluminasi. Itu merupakan bagian dari doanya. Sehingga pemazmur Daud, dia paham sekali akan firman karena dia membuka hati dengan rendah hati. Mazmur 119 ayat 98 sampai 99 firman-Nya berkata begini. Perintah-Mu, perintah Tuhan, membuat aku lebih bijaksana. Karena apa? Firman itu memberikan iluminasi, lebih bijak dari musuh-musuhku. Sebab selamanya itu ada padaku, iluminasi itu ada padaku. Aku lebih berakal budi. Bapak Ibu, kalau kita kurang berpengertian, kita kurang memahami akan makna hidup. Bahkan tentang makna hidup sampai mati, sampai yang kekal. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan pengertian, akal budi, hikmat kepada kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan iluminasi, pengertian, pemahaman, pencerahan itu. Daud mengatakan, daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dia mendapatkan akan hidup, akal budi, pengertian, hikmat. Lebih dari pengajarnya, sebab firman-Nya direnungkan. Jadi firman itu yang memberikan iluminasi. Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam perannya dan iluminasi Roh Kudus dapat kita pahami dan baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua ini terjadi ketika kita membaca firman, mendapat iluminasi, mendapatkan akal budi, dan juga hikmat yang dari Allah, mengerti pesan dan apa yang Tuhan katakan. Membuka hati dengan kerendahan hati, kita mendapatkan teguran pun kita merasakan. Tapi kalau keras hati dan kita nggak mau mendapatkan akan firman dengan iluminasinya, yaitu lewat saja. Tetapi ketika kita dengan rendah hati dan mau mengatakan, Tuhan aku membuka hati, berikan aku kerendahan hati, maka kita akan menemukan hikmat dan kebenaran yang luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara, peran Roh Kudus itu dikatakan oleh Yesus. Di mana Tuhan Yesus berfirman tentang iluminasi Roh Kudus dengan jelas dalam Yohanes 14 ayat 26. Demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, memberi pencerahan kepadamu, dan akan mengingatkan kalau kita lupa. Diberi iluminasi apa? Ingatkan. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang banyak sekali. Tentu Bapak Ibu juga punya pengalaman.
Firman pernah dibaca, pernah dihafalkan berapa tahun yang lalu. Tapi kemudian pada saat tertentu kita dalam keadaan mungkin susah ataupun senang ataupun kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Firman terngiang mengingatkan. Itu iluminasi mengingatkan, memori itu kembali dibukakan oleh Roh Kudus. Itulah Bapak Ibu dan Saudara betapa pentingnya orang Kristen, anak Tuhan bukan hanya membaca Alkitab, tapi menghafal. Sampai firman itu menjadikan hidup kita dalam tubuh roh kita, pikiran kita melekat erat. Bapak Ibu bagaimana ketika kita khawatir? Kalau tidak ada firman mungkin kita tidak akan bisa mengatasi. Tapi ketika ada firman Bapak Ibu dan Saudara yang tertanam, kita akan ingat seperti 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan sebab Ia yang memelihara engkau. Ketika kita merasakan akan kehidupan ini dalam pergumulan yang berat, susah, kita ingat firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Bapak Ibu contoh-contoh konkret yang saya alami dan Bapak Ibu bisa alami juga ketika kita membaca firman, merenungkan, menghafalkannya. Dan itu tertanam dalam hati. Persis Tuhan Yesus sudah mengatakan, semua itu adalah karya Roh Kudus yang mengajar engkau, memberikan pengertian, pemahaman yang baru, tapi sekaligus setelah kita mendapatkan, Dia mengingatkan dan mengingatkan supaya kita yang mudah lupa ini dapat terus mendapat kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus berfirman tentang iluminasi Roh Kudus di dalam bagian lain, Yohanes 16 ayat 13-15. Demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Mengiluminasi kamu kepada seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Pengalaman iman ini. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yaitu yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Termasuk nubuat. Ia mengenal nubuat. Lalu, dan Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu menerangkan apa yang Tuhan Yesus firmankan, Allah firmankan. Mengiluminasi, menolong kita. Lalu ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu, Roh Kudus di dalam membimbing, mengiluminasi tidak pernah bertentangan dengan firman. Maka kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman kebenaran Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, Bapak Ibu dapat cross check kembali. Dan ketika Bapak Ibu mungkin sedang bergumul, kita bisa berdoa, Tuhan terangi aku dengan Roh-Mu yang kudus supaya aku mengerti kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus hanya akan berbicara apa yang telah dikatakan oleh Bapa dan Anak. Pengulangan ini akan membantu kita mengingat dan mendengar apa yang telah Allah katakan kepada kita lewat firman-Nya. Terkadang kita harus mendengar sesuatu berulang kali. Dan yang mendengar berulang kali ketika Roh Kudus itu memberikan inspirasi. Bukan hanya satu hal, dua hal. Tapi bisa-bisa memberikan arti, memberikan pencerahan yang bermacam kepada kita dalam situasi yang bermacam pula. Bapak, Ibu, dan Saudara, iluminasi Roh Kudus. Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus pasal 1 ayat 17-18 demikian. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Paulus mengingat jemaat dalam doa. Dan aku minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, dan dengan benar. Bukan dengan salah, dengan benar. Iluminasi Roh Kudus menolong kita mengenal Allah dengan benar. Lalu, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Roh Kudus membuat mata hati kita terang.
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, perhatikan di dalam ayat ini. Tuhan lewat Rasul Paulus mengingatkan kita. Ia menjadikan mata hatimu terang. Roh Kudus itu menjadikan mata hati kita terang. Mengerti pengharapan dan panggilan kita. Oleh sebab itu betapa penting kita berdoa dan meminta Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Di bagian lain 1 Korintus pasal 2 ayat 10-13 dituliskan begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Ibu, kita bisa ketemu seperti ini. Tapi Bapak Ibu nggak tahu toh apa yang ada dalam pikiran benak hati saya secara persis. Yang tahu persis apa yang saya pikirkan saya. Ketika kita datang berbakti, berdoa, ataupun kita ada di dalam gereja, bisa fisik kita, tubuh kita di gereja. Tetapi pikiran kita melayang. Habis ini mau piknik, habis ini mau shopping atau apa. Tapi yang tahu apa yang ada adalah kita. Demikian juga Allah mempunyai satu rancangan, rencana dan kehidupan untuk kita. Tetapi Bapak Ibu kita bersyukur Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri itu yang menyatakan kehendak Allah itu bagaimana. Inilah sebagai komunikator. Bersyukur ya. Maka ketika kita membaca firman-Nya, kita mengerti pikiran-pikiran Allah, kehendak Allah. Karena apa? Roh Kudus memberikan iluminasi kepada kita. Pentingnya iluminasi di dalam menafsirkan nubuat Bapak Ibu. Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Sering kita mendengar orang ngasih nubuat kok macam-macam. Dan kadang-kadang kelewat. Nah di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh apa? Dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Kalau nubuat seperti nubuat akhir zaman, wahyu dan sebagainya. Itu adalah dinubuatkan. Didorong oleh Roh Kudus. Orang itu menuliskan seperti Yohanes dan sebagainya. Bagaimana bisa mengenal, bisa mendapatkan pencerahan apa arti daripada nubuat. Tidak bisa dengan pikiran kita atau dengan ilmu pengetahuan yang lain. Yaitu harus kembali matching. Dengan apa? Roh yang memberikan nubuat. Siapakah yang memimpin, memberikan inspirasi dan pengwahyuan? Roh Kudus. Atau pribadi yang ketiga itu menerangi hati kita. Maka kita dapat mengenal sebagai mana apa yang Tuhan maui. Bapak, Ibu dan Saudara, iluminasi selalu mengarah pada tindakan. Mengapa Allah menolong kita untuk memahami firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita sanggup untuk hidup di dalam terangnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 mengatakan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Apa artinya? Jika kita berkata bahwa kita telah mendapat pencerahan. Namun kita masih berjalan dalam kegelapan. Sebenarnya kita berbohong. Bahwa kita telah memahami firman Allah. Kalau kita sudah mengenal firman kebenaran. Dan kita mengatakan aku mendapat persekutuan dengan Dia. Aku sebagai anaknya, aku akan terus berjalan dalam kebenaran. Aku mau taat bukan pada kehendakku, kehendak dunia. Tapi kepada kehendaknya. Karena apa? Aku sudah mendapat iluminasi pengajaran Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah. Memberikan pada kita pencerahan untuk memahami firman. Supaya pengetahuan tersebut membimbing kita untuk menghidupi firman itu. Sebab apa?
Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iluminasi Roh Kudus adalah konfirmasi bahwa kita memang anak-anak Allah yang dipimpinnya. Sebagai anak Allah, Bapak kita itu tidak jauh. Dan Bapak itu menuntun, memimpin, tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tapi dengan rohnya menuntun, memimpin kita. Supaya apa? Supaya saudara dimampukan untuk menjalani dan hidup menurut firman-Nya. Seringkali kadang-kadang ada orang mengatakan begini, wah firman itu terlalu berat, terlalu sukar. Karena apa? Saudara tidak mau taat, tidak mau rendah hati. Tetapi kalau kita mengatakan, Tuhan aku membuka hati, aku mau taat melakukan. Firman-Nya itu adalah merupakan bagian yang indah, ringan, dan firman-Nya itu sebetulnya real. Karena apa? Roh Kudus memberikan iluminasi dan memampukan kita untuk kita dapat mengerti kebenaran demi kebenaran. Mari Bapak Ibu dan Saudara, dalam pekan atau dalam kita doa puasa dalam pekan ini, dalam minggu ini, ketika kita akan memperingati turunnya Roh Kudus, kita senantiasa berdoa dan terus berdoa. Tuhan beri aku iluminasi, pencerahan, penerangan. Apalagi mau membaca firman-Nya, senantiasa jangan pernah lupa. Saudara dan saya berdoa, Tuhan bukakanlah hatiku. Bapak Ibu, dalam setiap kali mau membaca firman, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya senantiasa mengajak Bapak Ibu berdoa, bukan? Dan apa yang saya katakan, saya hanya mengatakan mungkin sederhana. Tuhan buka hatiku, beri aku pencerahan. Tuhan beri kerendahan hati. Supaya apa? Aku mengerti firman-Mu. Itulah kita mohon iluminasi Roh Kudus. Selamat mempunyai pengalaman dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah kami mensyukuri karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang mengasihi kami, Allah yang berfirman untuk kami. Dan firman itu telah genap perjanjian lama, perjanjian baru. Dan firman-Mu itu Engkau mau meteraikan dalam hati kami. Ketika kami yang terbatas ini tidak mengerti dan sulit. Tapi Engkau memberikan Roh Kudus. Kalau kami rendah hati, kami membuka hati, Engkau mau memberi pencerahan. Dan ketika kami mau belajar untuk melakukan, Engkau memampukan kami, menolong kami. Bahkan ketika kami lupa akan firman, terima kasih. Kalau kami rendah hati dan mau dipimpin oleh Engkau, Roh-Mu itu menerjemahkan, menerangkan, memunculkan, membuka memori kami kembali dengan iluminasi-iluminasi yang baru. Sehingga kami dapat memahami akan firman dan menerapkan, mempraktekkan dalam hidup. Tolonglah ya Roh Kudus, agar kami senantiasa terbuka dan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Engkau mengiluminasi kami dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa. Amin. Jemaat sekalian, kita telah mendengar sabda firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sekarang marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa, syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter. Kiranya firman ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, dan orang sekitar kami pun boleh merasakannya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Apapun tantangan atau masalah yang hari ini dihadapi oleh para pemerintah atau abdi negara ini, kiranya Tuhan yang memampukannya, kiranya Tuhan memampukan para pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada. Terkhusus juga untuk pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, Tuhan kiranya menguatkan tangan dan kaki kami, anak-anak-Mu ini, agar kami dalam pandemi ini boleh bertahan. Agar kami sebagai pengikut-Mu ini boleh bertahan dalam tantangan yang saat hari ini sangat-sangat sulit. Kami juga berdoa untuk tantangan rintangan ekonomi atau sosial yang dialami oleh seluruh jemaat GKMI Gloria Patri. Kami mungkin tidak tahu satu persatu masalah yang dihadapi oleh jemaat Bapak, tetapi kiranya Tuhanlah saja yang memampukan kami, Tuhanlah saja yang menguatkan tangan dan kaki kami untuk boleh mengatasi tantangan-rintangan
dalam bidang ekonomi kehidupan kami. Tuhanlah saja yang mencukupi kebutuhan ekonomi kami. Tuhanlah saja yang mencukupi kebutuhan kesehatan kami. Tuhanlah saja yang mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang para calon-calon majelis Jemaat GKMI Gloria Patri, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran mereka yang telah terpilih, yang telah beberapa dalam 2 periode ini telah terpilih. Kiranya Tuhan semakin memantapkan hati mereka, agar mereka mau benar-benar melayani-Mu sebagai majelis. Tuhan persiapkan hati dan pikiran mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam setiap pemikiran mereka. Inilah doa kami Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini, marilah kita angkat satu pujian berikut ini. Tuhan memberkati kita semua. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah